Halo, selamat malam. Suara saya masuk nggak ya? Halo. Iya masuk, Pak. Masuk ya. Oke. Pak, suaranya kecil banget. Kecil ya? Bentar ya, dites dulu. Ya, halo. Sekarang gimana, teman-teman? Iya, Pak, sudah. Jelas, Pak, jelas. Aman ya? Oke. Sebentar. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat datang di perkuliahan perdana ya setelah kita libur Lebaran. Ya harusnya minggu kemarin, tapi saya mohon maaf harus izin gitu ya, karena ya, ada kerjaan masih. Mohon maaf lahir batin ya, Pak. Ya, mohon maaf dari Mohon maaf, batin Pak. semuanya. Iya, Pak, sama-sama. Mau ngingetin lagi nih, kan UTS kemarin udah saya kasih ya. Kayaknya ada beberapa yang masih belum ngumpulin nih. Ya jadi ditunggu ya sampai Jumat ini yang merasa masih belum mengumpulkan ya. Nanti saya coba data dulu kira-kira ada berapa orang ya. Nanti saya place ke WA. Jadi plannya itu Jumat ini saya mau store nilai UTS. Boleh di-share Pak siapa yang udah mengumpulkan Pak? Gimana? Sorry. Maksudnya boleh di-share nggak siapa yang udah mengumpulkan? Soalnya saya kayaknya udah mengumpulkan gitu. Takutnya belum kirim ke Bapak. Ini siapa ya? Ini yang ngomong Mas Reza ya? Apa? Bukan Pak. Mas Raka, Pak. Kayaknya sampel aja ya. Seingat saya tuh Mas Fajar belum. Nggak tahu nggak nyampe apa gimana Mas Fajar. Suaranya kecil Pak, maaf Pak. Kayaknya Mas Fajar tuh belum kemarin saya cek. Mas Fajar udah Pak. kirim atau apa? Saya udah kirim di email, Pak. Oh, coba nanti kirim ke WA ya. Kayaknya nggak nyampe. Karena beberapa kemarin di kelas lain juga ada yang nggak nyampe sih. Bagi yang udah ngirim ya, tapi saya belum terima, nanti tolong dikirim ke WA aja sih, nggak apa-apa. Oke, Pak. Nama-namanya siapa aja Pak yang udah masuk ke Bapak gitu. Iya, nanti aku share ya di WA. Baik Pak. Oke, jadi pertemuan kemarin kita udah selesai UTS gitu ya di sebelum Lebaran. Jadi sekarang kita akan masuk ke pertemuan 9, teman-teman. Jadi di pertemuan 9 ini kita lanjut ya tentang software design. Atau biasa disebut dokumennya adalah sistem design. Atau kalau teman-teman nanti masuk ke perusahaan, ada beberapa yang menyebutnya adalah FSD atau TSD. Jadi basicnya itu adalah sistem desain itu adalah gabungan antara FSD dan TSD. Seperti itu. Nah, mungkin kita balik ke pertemuan kedua ya kalau teman-teman masih ingat di dalam proses software engineering kan kemarin ada beberapa tahapan ya. Terakhir kita belajar dengan UTS itu tentang user requirement atau SRS ya. Software requirement ya. Jadi di sana kita bicara soal fungsional dan non fungsional. Teman-teman masih ingat. Nah, jadi kemarin di software tahapan proses itu kan ada komunikasi, planning, modeling ya, construction, build, deployment, lalu maintain.
kalau kemarin tahap SRS, teman-teman ada yang bisa ini nggak ya? Bisa jawab nih kira-kira ada di tahapan mana sih untuk SRS? Gitu. Ada yang masih ingat nggak? Apa SRS, Pak? Iya, betul. SRS itu di planning, Pak. Iya, betul. Thank you, Mas Fajar. Ya, jadi SRS adalah tahapan kita melakukan planning ya, gather requirement lah istilahnya. Baik itu fungsional ataupun non-fungsional. Nah, setelah proses kita mendapatkan detail requirement dari user, itu selanjutnya kita adalah proses software design atau system design. Di mana kalau kita lihat dari gambar ini adalah ada di tahapan 3 yaitu modeling. Jadi sebelum kita melakukan build atau development, itu sebaiknya kita melakukan desain dulu nih dari sisi teknikalnya untuk make sure sih bahwa yang akan kita build itu udah sesuai dengan requirement seperti itu. Jadi sampai sini paham ya bahwa software design akan ada di tahap modeling. Ya atau kalau teman-teman ngikutin SDLC ya contoh waterfall ya kemarin ada bagian tahap desain gitu ya. Nah itu di situ. Oke, mungkin sebelum masuk ke software desainnya, ini ada sedikit semacam kayak anekdot gitulah antara desain versus coding ya. Ini ada percakapan di sebuah software house gitu ya, atau software engineering team, di mana ada Jamie, Ed, Vinod, itu ada diskusi lah di situ. Oke, basicnya adalah Jamie, Vinod, dan Ed ini adalah member dari Chevron Software Engineering Team. Ya, terus dimulai percakapan dari Jamie ini adalah dia mengeluh nih ya, tim manajernya itu obses banget, dia terlalu obsesi banget lah dengan desain gitu ya. Nah sebenarnya yang Jamie pengen adalah dan yang dia suka adalah coding gitu. Dia nggak peduli desainnya seperti apa, dia maunya langsung terjun ke coding gitu. Nah, lalu si Ed itu dia bilang, "We like to design sebenarnya." Terus si Jamie-nya masih ya bahwa ya kamu tuh nggak paham gitu ya. Yang aku lakukan adalah coding, dia bilang gitu ya. Dia lakukan adalah coding gitu si Jamie bilang. Oke, lalu si Vinod ini petengah gitu ya. Dia menjelaskan gitu maksudnya Ed adalah yang disenang oleh si Jamie itu. Jadi si Jamie ini nggak tahu ya ngebatasin antara desain dan coding gitu. Yang dia Vinod ini nangkap si maksud Ed itu adalah sebenarnya sih yang Jamie suka adalah dia tuh suka mendesain dan mengekspresikan desain itu ke dalam sebuah code gitu. Jadi sebenarnya code itu adalah bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah desain. Nah, sebenarnya yang disuka oleh Jamie mungkin adalah tahap dia melakukan desain, dia melakukan analisa gitu ya. Analisa nanti dia akan plannya codingnya seperti ini, lalu dia ekspres ke dalam coding gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh kalau kita lebih mengerti lagi sebenarnya yang dia suka adalah desain gitu ya. Ya di sini Vinod menjelaskan lagi ya level of abstraction gitu. Ya Jamie masih bersikeras lah di sini. Lalu Ed bilang gitu ya, programming language is good for presenting details like data structure and algoritma. Dia bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya programming language itu ya cuma representasi dari desain. Dia menjelaskan lagi seperti itu. Oke, lalu Vinod menjelaskan bahwa arsitektur can run even the best code gitu. Ya, si Jamie masih mikir sebenarnya yang direpresentasikan tuh bukan si arsitekturnya ya, dia tuh pokoknya code gitu, pokoknya dia ngoding gitu. Ya di sini pokoknya dia ngejelasin si Vinod ini menjelaskan bahwa sebenarnya yang kita lakukan dalam code itu pasti kita melakukan desain, cuma kita nggak menuliskannya ke dalam sebuah dokumen. Kita cuma mikirkan di dalam kepala kita sendiri, lalu kita menulisnya, gitu ya. Sehingga
kadang itu nggak terstruktur. Ketika kita melakukan code, kadang desain itu akan kita muncul ide baru gitu ya, akan berubah-berubah terus. Nah, jadi sebenarnya penjelasan dari si Vnote ini adalah dia memastikan bahwa si Jamie ini sebenarnya yang lo suka tuh adalah desainnya gitu. Kalau memikirkan analisanya itu yang lo suka sebenarnya. Coding itu cuma representasi dari desain. Itu yang seperti itu. Okay. Definition of SDA, software design is the process to transform the user requirement into some suitable form. Ya, jadi ini tadi dibilang bahwa tahapan dari si modeling itu setelah melakukan planning, di mana output dari planning ada salah satunya adalah user requirement. Okay. Lalu katanya ditransform ke dalam suitable form. Jadi di dalam software design biasanya kita udah membuat nih format atau template yang digunakan di dalam sebuah perusahaan seperti itu. Ya, lalu dijelaskan lagi bahwa coding itu membantu programmer ya dalam melakukan coding dan implementasi. Jadi kayak kitabnya lah. Jadi bisa dibilang desain ini adalah kitab dari programmer. Jadi dalam melakukan code dia harus berdasarkan desain. Nah, biarpun nanti di tengah jalannya desainnya bisa berubah, ya nanti tergantung ke kira-kira mana yang harus kita lakukan adjustment gitu, antara codingnya atau desainnya. Tapi harusnya itu desainnya kita fix dulu gitu sih. Oke, during the software design phase, the design document is produced. Lalu ya diproduksi gitu ya, atau dibuat berdasarkan dari customer requirement yang terdokumentasikan ke dalam SRS. Jadi teman-teman punya SRS kemarin yang dibuat di UTS, itu dilanjutkan dengan membuat sistem desain atau software design. Jadi kalau SRS, kalau bicara soal fungsional, kalau di desain ini lebih banyaknya ke teknikal. Oke, desain itu bisa dibilang setiap engineer ya atau programmer itu sebenarnya dia tuh suka gitu ya dalam coding, dalam desain, karena desain itu adalah tempat di mana kreativitas dari masing-masing engineer itu dituangkan di situ. Jadi sebenarnya mereka tuh suka gitu, tidak suka dalam mendokumentasikannya. Seringnya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, jadi objektif ya, sebenarnya tujuan dari SD adalah desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Lalu desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Desain adalah cara merelasikan kebutuhan customer dengan software yang akan dibangun. Jadi di dalam membuat desain kita harus inline sih dengan kebutuhan user, dan nantinya ketika udah melakukan coding itu kita harus sama gitu dengan desain. Bahkan kalau di dalam SDLC kadang ada tahapan di mana kita melakukan design review, lalu setelah code-nya udah jadi kita melakukan code review. Nah, biasanya di dalam code review itu kita melihat, kita get back lah ke dalam desainnya, apakah udah sesuai atau belum, seperti itu. Oke, jadi ada karakteristik software desain yang baik ya. Yang pertama adalah desain harus mengimplementasikan semua persyaratan eksplisit yang terkandung dalam model persyaratan atau user requirement, dan harus mengakomodasi semua persyaratan implisit yang diinginkan oleh stakeholder. Jadi selain yang tergambar dalam user requirement, ya mungkin yang beberapa kebutuhan user yang nggak ada di dalam user requirement atau kelewat, itu mungkin kita bisa akomodir dalam desain juga sih. Ya, lalu desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dimengerti bagi mereka yang menghasilkan code dan bagi mereka yang menguji dan selanjutnya mendukung perangkat lunak. Oke, jadi biasanya desain itu digunakan bagi mereka yang menghasilkan code ya. Jadi selain kita sebagai kitab, ya itu bisa jadi kitab itu bisa jadi
sebagai media ya, sorry bukan media, alat yang kita gunakan untuk transfer knowledge gitu ya, kan namanya perusahaan ya kadang turnovernya tinggi gitu ya, sering keluarnya tinggi. Nah itu biasanya kita dalam transfer knowledge menggunakan dokumen desain. Lalu bagi mereka yang menguji, jadi tester atau quality assurance ya kalau yang melakukan testing itu biasanya dia selain membuat, nanti ada yang namanya test case gitu ya, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, selain membuat itu dan dia paham fungsional, dia juga biasanya melihat desain juga. Software design juga dilihat oleh tim QA. Itu. Lalu selanjutnya mendukung perangkat lunak. Nah, yang mendukung perangkat lunak apa? Biasanya disebut dengan operation. Jadi ketika ada error atau error dan tim operation atau help desk, service desk gitu yang menangani, mungkin dia bisa melihat dari dokumen desain. Selain dia harus tanya ke pengembang sih, biasanya dia lihat juga dokumen desainnya. Atau yang melakukan konfigurasi gitu ya, konfigurasi dalam sistem itu bacanya adalah dokumen desain. Ya, konfigurasi ini artinya nggak cuma konfigurasi seperti servernya ya, tapi bisa jadi konfigurasi dari parameter gitu yang harus di-maintain oleh tim operasional. Lalu yang ketiga adalah desain harus memberikan gambaran lengkap dari perangkat lunak, menangani domain data. Ya. Jadi dari sisi data, fungsional, dan behavior dari perangkat lunak, perilakunya. Gitu. Oke. Jadi di sini jelas ya bahwa yang melihat desain adalah programmer, lalu ada dari tester ya, atau yang terakhir adalah operasional. Biasanya tuh user jarang sih melihat dokumen software design gitu. Biasanya dia udah tahap di SRS itu udah fix gitu ya. Jadi itu mungkin dari sisi apa ya? Dari sisi user biasanya mungkin akan melihat seperti di desain itu akan melihat seperti user interface, mungkin sekadar itu sih. Oke, lalu prinsip desain ya. Prinsip desain, proses desain tidak boleh mengalami tunnel vision. Vision itu kayak penyempitan sudut pandang lah. Jadi fokusnya ke si tahap, misalnya tahap datanya aja gitu. Tapi enggak, tapi kita harus desain semuanya sih yang kita lihat gitu. Lalu desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis. Lalu desain tidak boleh berulang, gitu, nggak boleh repetitif. Desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual. Jadi biasanya kan di desain ini kita tuh namanya orang gitu ya, ada gap ya, ada gap entah dari sisi kamus kata gitu ya. Nah dari desain ini kita bisa akomodir itu. Jadi kita mentranslate dari requirement ke dalam sebuah teknikal, itu kan pasti ada gap lah, bahasa-bahasa di bisnis dengan bahasa di apa teknikal itu kan beda gitu ya. Nah, desain itu bisa mentranslate itu. Lalu desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan aplikasi kan sebenarnya nggak cuma mungkin nggak cuma aplikasi kita aja gitu yang buat ya. Kadang ada integrasi ya. Entah integrasi dari frontend ke backend-nya atau integrasi dengan aplikasi lain gitu ya. Menggunakan service itu bisa jadi. Jadi itu harus ada di situ. Lalu desain harus terstruktur untuk mengakomodasi perubahan. Lalu desain bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah desain. Yang perlu dibedain ya. Lalu desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat, bukan setelah jadi. Jadi biasanya ketika membuat itu kita ada kolaborasi di situ dengan tim teknikal dan tim fungsional analis atau biasa disebut BA. Biasanya kita ada kolaborasi lah di situ untuk membuat. Jadi setelah jadi itu udah fix. Kita tinggal minta semacam approval aja sih untuk desain.
Lalu desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual atau semantik. Oke. Oke, ini adalah software design model level-levelnya. Biasanya yang pertama ada komponen desain, user interface design, architectural design, lalu data design. Nah, kalau data design ya bagaimana kita mendesain sebuah data, baik itu sisi relasinya gitu ya, dari sisi spesifikasi datanya, lalu bagaimana pengamanannya, kadang di sini juga gitu ya, bagaimana pengamanan datanya, lalu bagaimana biasanya bahkan kita kasih semacam contoh datanya adanya di sini. Lalu ada architectural design. Nah, ini kita bicara soal integrasi. Biasanya di sini kita bisa melihat nih, di desain ini kita bisa melihat aplikasi yang kita bangun itu akan integrasi dengan mana aja sih gitu. Ya, contoh teman-teman punya aplikasi login gitu ya, login ke menggunakan Active Directory. Nah, itu kan sebenarnya kita ada integrasi dengan server Active Directory-nya ya. Atau teman-teman punya integrasi API gitu, API third party yang bisa buat pembayaran menggunakan Mitrans, atau teman-teman ya ada third party yang menyediakan misal inquiry data ongkir gitu ya dari masing-masing jasa pengiriman. Nah, itu perlu digambarkan di sini. Nah, biasanya di architectural design ini kita biasanya ada metain juga nih, mana aplikasi internal, mana aplikasi eksternal. Lalu di metode di sini biasanya kita tulis juga nih metodenya, metode untuk kita integrasi itu pakainya apa sih gitu. API atau kita connect langsung ke database. Ya, lalu biasanya di sini juga kita gambarkan juga tujuan dari integrasinya tuh ngapain sih. Misal mendapatkan data atau kita melakukan posting data, itu digambarkan di architectural design. Ya, lalu yang ketiga ada user interface design. Nah, ini mock-up dari aplikasi kita. Ya, biasanya kan kita ngebangun screen-nya seperti apa. Ini adanya di sini. Lalu ada komponen desain. Ini lebih in-deep lagi gitu ya, bagaimana modul-modul saling terintegrasi itu. Ini adanya di komponen desain. Oke, ini jadi ini tuh dari PM Book kalau salah teman-teman. Project Management Book of Knowledge ini jadi dia menggambarkan software design model itu seperti ini gitu ya. Nah, ini ada lebih detailnya lagi gitu ya, data atau class design gitu ya. Class based element. Nah, ini tools-toolsnya ada di sini. Class based element ya, atau itu ada class diagram gitu ya. Lalu analisis package, CRC model atau kolaborasi diagram. Ya, lalu dari architectural design gitu ya. Ini juga bisa masuk ke class elemen class base ini. Ya, lalu ada flow oriented elemen yang kita bicara soal flow-nya, fungsionalnya gitu ya. Itu biasanya terkait dari arsitektural. Karena dari arsitektural kan kita bisa lihat tuh flow aplikasi integrasinya seperti apa. Flow-nya tuh pertama kita nge-get apa ke aplikasi apa, itu bisa kelihatan di situ. Lalu dari interface design juga kita bisa lihat tuh flow-nya akan seperti apa. Nah, ini lihat garisnya ya. Misalkan di sini ada interface, ada ke arsitektural seperti itu. Lalu tools-nya apa sih? Biasanya ada DFD, data flow diagram, atau control flow diagram, processing naratif. Ya, jarang sih data flow diagram dulu ya, masih banyak yang gunain juga sih. Ya, data flow diagram kan ada level-levelnya, itu seperti itu. Atau biasanya di sini menyangkut juga teman-teman kalau pernah dengar ya BPM gitu ya, business process modeling. Nah, itu bisa masuk ke sini juga. Lalu skenario based element. Skenario based element itu adalah terkait ke, ini garisnya ada ke interface ya. Interface design.
Ada misalnya ada salah satunya ada use case gitu ya. Use case diagram, activity diagram, swimlane diagram. Nah ini diagram-diagram UML lah yang teman-teman mungkin udah familiar ya dengan UML. Di mata kuliah lain pernah dapat ya UML ya, entah itu activity diagram atau use case. Oh sorry, use case di saya deh waktu itu ya. Activity diagram pernah dapat nggak? Harusnya udah ya, mungkin di matkul lain. Oke, lalu fundamental konsep desain ya, pertama ada abstractionnya. Jadi bagaimana kita melakukan desain secara gambaran kasar nih, atau kita secara high level itu biasanya ada di sini. Lalu refinement. Lalu ada modularity ya, bagaimana kita membangun desain yang menjadi konsep per modul gitu ya, per fungsi atau per objek gitu ya, per class. Nah itu dibangunnya di sini. Lalu arsitektur ini yang harus dipahami ya. Lalu kontrol hierarki ya, bagaimana flow-nya. Lalu struktur partitioning. Lalu data struktur, lalu software prosedur. Yang terakhir adalah information hiding. Nah ini nanti dijelasin. Oke, yang pertama adalah abstraction, mengidentifikasi fitur penting untuk representasi. Ya, ada banyak tingkat abstraksi tergantung pada seberapa rinci representasi diperlukan. Yang pertama ada abstraksi prosedural, merupakan urutan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Lalu ada abstraksi data, ya ini kayak kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Lalu abstraksi kontrol. Jadi di sini tuh kita kayak ngumpulin apa ya, semacam informasi yang akan kita pakai gitu, data-data apa yang akan kita pakai, prosedurnya itu ada apa aja sih. Nah ini kita kumpulin di sini secara high level. Oke. Jadi kalau bicara soal abstraction itu kita secara high level ya, berkata teman-teman melakukan printing gitu ya, printing dokumen. Ya teman-teman cuma tahu desainnya adalah kita melakukan klik tombol print gitu ya. Habis itu teman-teman mungkin ada menunggu gitu ya, lalu dokumen ready gitu ya. Tapi teman-teman nggak bicara soal bagaimana komputer menyimpan dokumen tersebut, bagaimana komputer akan mencetak prosesnya, logiknya itu akan seperti apa di dalamnya. Itu adalah level abstraction. Oke, lalu dimulai dari level abstraksi tertinggi. Setiap langkah penghalusan merupakan dekomposisi ke tingkat lebih rinci. Jadi di refinement ini kita bisa dibilang mendetailkan apa yang abstraksi telah lakukan. Ya, lalu mengkapi atau memperjelas abstraksi. Ini contoh di abstraksi kita punya open, lalu walk to door yang warnanya abstraksi, lalu reach for knob dan pintunya, lalu open door, lalu jalan ke dalam, lalu tutup pintu. Secara abstraksi kita tahu nih akan seperti ini. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya itu di refinement-nya itu di desainnya repeat until door opens gitu ya, turn knob clockwise. Nah ini tambahan-tambahan gitu ya. Lalu jika gagang pintunya enggak berhasil gitu ya, lalu kita harus kuncinya kita ambil dulu gitu ya, kita cari kunci lain gitu ya, kita masukkan lagi kuncinya baru jalan. Nah, ini proses detailnya. Jadi di refinement ini yang warna abu-abu ya teman-teman. Oke. Lanjut ke modularity. Software dibagi menjadi beberapa modul. Jadi masalah dipecah menjadi potong-potong yang terkelola. Mungkin teman-teman pernah melihat ini ya, main program, modul, ada di dalam modul itu ada function. Jadi tujuan dari modularity ini adalah
understandability. Jadi dari modularity ini kita melihat desain aja udah cukup nih, lebih mudah dimengerti gitu. Kita jadi tahu oh ini modul ini, lalu modul 1 ini fungsinya ngapain. Jadi di dalam modul 1 itu ada berapa function itu bisa kelihatan. Lalu selain understandability ini sebenarnya bisa dibilang kita dalam melakukan development bisa memecah gitu ya, bisa menjalan secara paralel karena modulnya kita pisah-pisah. Biasanya modul-modul yang nggak ada dependensi itu bisa kita pisah. Ini yang melakukan ini adalah biasanya semacam sistem analis gitu ya. Mereka yang memecah-mecah gitu ya per modul. Jadi kita bisa bagi nih, misalnya mau developer 1 mengerjakan modul 1, developer 2 mengerjakan modul 2 gitu ya. Di mana modul tersebut sebenarnya nggak ada dependensi. Lalu improvability. Jadi kalau kita udah pecah menjadi beberapa modul, untuk melakukan improve kita lebih mudah gitu ya. Karena ketika kita melihatnya itu karena per modul, sudut pandang kita tuh menjadi lebih lebih terfokus lah ke modul tersebut. Gitu. Jadi kita bisa lebih fokus gitu. Oh ini modul fungsinya ini, kita untuk melakukan testing gitu ya. Testing itu jadi lebih mudah sehingga ada temuan kita bisa improve jadi lebih mudah. Atau ketika kita melakukan review gitu ya, udah jalan gitu ya di production, itu kita melakukan review kembali gitu code kita, itu kita lebih mudah gitu melihatnya. Ya, lalu refactorability, jadi misal modulnya perlu ada re-engineering lah, itu lebih mudah gitu karena per modul kita lebih mudah melihat impact-nya. Kira-kira modul 1 ini akan impact kemana aja sih, itu kita bisa lihat. Dibanding kita harus ada modul 1, modul 2 ya, jadi jadiin 1, bisa jadi nanti ketika kita melakukan faktor gitu ya, faktor modul 1 ya, ntar nyenggol gitu modul 2-nya karena kita nggak tahu nih pembagiannya seperti apa. Lalu ada usability. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi lain yang ternyata aplikasi lain itu mirip dan memang ada modul yang bisa kita gunakan kembali atau modul yang pernah kita buat itu bisa kita pakai lagi seperti itu. Ya, lalu testability. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa dalam melakukan tes kita lebih mudah. Jadi selain developmentnya bisa paralel, mungkin di modul mungkin di tesnya juga kita bisa paralel sih. Oh iya, Mas Indi. Siap. Ya lalu scalability. Jadi ketika kita melakukan bisnisnya berkembang gitu ya, diperlukan function-function lain, itu kita lebih mudah lah untuk scale up ya. Atau misalkan ternyata beberapa function atau modul udah nggak digunakan lagi gitu ya, kita membuat modul baru gitu ya, itu kita buat scale down-nya pun mudah gitu karena udah dibuat normal. Oke, selanjutnya ada arsitektur. Modul dapat diintegrasikan dengan berbagai cara untuk menghasilkan sistem. Ya. Jadi kalau kita udah membuat modul-modulnya nih, biasanya kita membuat integrasinya. Itu adalah di tahapan arsitektur. Lalu arsitektur PL adalah struktur keseluruhan perangkat lunak, ya, atau hierarki dan interaksi komponen serta struktur data yang digunakan oleh komponen. Nah ini ada contohnya lah. Contohnya ada arsitektur, ada external system gitu kan. Lalu ada user. Lalu ini ada dibagi ya menjadi presentation layer, service layer, business layer, data layer. Lalu di sampingnya ada security, functional management, lalu ada ini kecil banget, communication. Ya, jadi kalau di presentation layer ini yang kita lihat adalah media atau layer yang digunakan oleh user melakukan atau menggunakan sistem. Itu adanya di presentation layer. Front end lah istilahnya. Lalu eksternal ya, karena dia nggak perlu UI gitu ya, itu bisa langsung ke service layer. Jadi kalau di service layer ini biasanya layer di mana fungsinya itu adalah
dia tuh semacam apa ya? Semacam bis gitu ya, semacam bis yang dia tuh meneruskan request gitu. Dia tahu nih, request tersebut harusnya masuk ke, nah ini kan di business layer ada 4 ya, ada business workflow, business component, business entities. Message ini tujuannya adalah ke business layer, business workflow, misalnya seperti itu. Dia bisa meneruskan, dia tahu address-nya kemana. Nah biasanya load untuk load dari aplikasi ini biasanya di config di dalam service layer ya. Load-nya ada di sini biasanya manajemennya. Nah, lalu ada business layer di mana dalam business layer ini lebih ke back end di mana teman-teman tuh akan menanam logic lah. Logic kebutuhan bisnis, rules-nya itu adanya di sini semua. Lalu yang terakhir ada data layer. Nah, ini tempat store data lah. Pokoknya yang hubungan akses dengan data ini harus melewati. Ya, ini faktor pendukungnya ada security, operational management, lalu communication. Ini contoh lah arsitektur secara umum. Bentar ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kontrol hierarki. Hierarki modul mewakili hubungan kontrol. Jadi bagaimana flow-nya ya, bagaimana flow dari aplikasi bergeraknya itu seperti apa. Lalu sebuah modul superordinat mengontrol modul lain. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih dependensi dari masing-masing modul itu seperti apa. Lalu sebuah modul subordinat bawahan dikendalikan oleh modul lain. Jadi ada 2 ya, ada superordinat, ada subordinat. Di mana superordinat adalah modul yang melakukan kontrol terhadap modul lain. Subordinat dia yang dikendalikan gitu. Jadi subordinat ini nggak akan bisa jalan tanpa trigger superordinat, misalnya seperti itu. Lalu tindakan yang relevan untuk mengendalikan hierarki ya, ada kedalaman, lebar, fan in, fan out. Nanti ada gambar contoh. Nah, ini ada contohnya. Ini depth ini adalah kedalaman dari hierarki. Kalau kita baca di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kedalaman ya dari integrasi. Nah ini kita perlu lakukan desain juga karena mungkin terlalu banyak, terlalu dalam akan nggak baik juga gitu ya, atau terlalu di depan juga nggak baik mungkin dari sisi security-nya. Nah, itu teman-teman harus define itu. Lalu ada width ya, seberapa lebarnya dari masing-masing modul itu kontrolnya seperti apa. Ya lalu ada fan in nih, lalu ada fan out. Nah ini kayak kalau fan out dari superordinatnya. Jadi kalau M ini adalah superordinat, ABC subordinat. Kalau fan out itu bicara soal dari M harusnya dari M ke C gitu ya, dibagi 3 gitu. Kalau ini fan in nih 2 modul dipendensi dengan 1 gitu, fan in seperti itu. Oh, ini udah. Oke. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Baik, Pak. Sampai sini gimana? Cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Struktur partitioning. Jika gaya arsitektur suatu sistem adalah hierarki, maka struktur program dapat dipartisi secara horizontal dan vertikal. Partisi horizontal menggambarkan cabang terpisah untuk setiap fungsi program utama. Ini bagaimana kita memecah dari sebuah strukturnya atau arsitekturnya. Ya, ini contohnya ya. Jadi ada semacam ini struktur partitioning itu yang pertama adalah horizontal partitioning ya.
Jadi kita memecah functionnya menjadi kedudukannya mungkin sama gitu ya. Ada function 1, lalu function 2, lalu function 3. Lalu kalau vertikal itu lebih ke kedudukannya itu sama. Kedudukannya itu berbeda gitu. Jadi kita scale up-nya itu adalah ke bawah gitu ya. Sorry. Ya kita ke bawah terus gitu ya untuk strukturnya, partitioning-nya, memecahnya lah. Kalau ini memecahnya menjadi ke samping gitu ya. Kalau ini pecahnya ke bawah. Oke, lanjut data struktur ya. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen individual data. Maaf Pak, Ya, maaf Pak. Mohon maaf yang Bapak itu maaf dijelasin itu di slide berapa ya? Ini punya saya masih di slide 3 ya. oh udah slide 20 ini. Ini dari tadi di slide 3 Pak. Atau mungkin tadi tak kira Bapak jelasin, atau mungkin punya saya aja ini yang error. Teman-teman gimana yang lain? Ya Pak, sama Pak. Sama Pak. 3 Pak. Oh gitu. Sorry. Iya Pak. Waduh. Sekarang slide berapa? 3 Pak. Wow. Tak kirain tadi Bapak ada modul lain tapi nggak ke share screen gitu. Gimana? Sekarang gimana? 3 Pak. Oh, I see. Sorry. Ya Allah, jauh banget ya. Jadi ntar ini saya share aja deh ya, karena udah jauh nih ya. Oke. Ini nanti saya share. Oke, ini tadi yang terakhir ya, struktur partitioning. Jika gaya arsitektur suatu sistem adalah hierarki, maka struktur program dapat dipartisi secara horizontal dan vertikal. Horizontalnya seperti apa? Ini ada contohnya. Jadi dalam sebuah modul itu kita pecah menjadi beberapa function, di mana functionnya itu ada 3 gitu ya. 3 menyamping. Lalu kalau vertikal itu akan dibaginya menjadi ke bawah gitu ya. Ya, lalu ada data struktur. Data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen individual data. Jadi ketika teman-teman melakukan analisa desain, kan teman-teman akan mencari kira-kira nanti ada data apa aja sih yang akan disimpan gitu ya. Ada ya misal data customer itu kan bisa kelihatan ya, data apartemen itu biasanya teman-teman bisa lihat di awal gitu ya dari kebutuhan bisnis. Oke, lalu struktur informasi akan selalu mempengaruhi prosedural akhir desain. Lalu struktur data adalah sama pentingnya dengan struktur program untuk representasi arsitektur perangkat lunak. Jadi biasanya kita udah mulai susun ini sih di dalam sebuah desain. Nah, ini di dalam DFD ya, ini contohnya data flow diagram. Ada 4 komponen. Yang pertama ada external entity, lalu ada node, lalu ada proses, lalu ada data store. Nah, ini adalah proses bagaimana customer melakukan order gitu ya. Data strukturnya seperti apa. Jadi kalau kita biasa define di awal, kita cuma tahu external entity aja nih. Lalu kita bisa define sebuah prosesnya. Lalu kita tahu nih apa yang akan di store gitu ya. Jadi kalau customer melakukan order datanya ini, node-nya akan dikirim ke dalam data store. Jadi kita tahu nih, oh nanti di database kita akan ada data order seperti itu. Nah, itu dilakukan desain di software design. Ya, atau biasanya digambarkan dengan ERD, teman-teman. ERD kan waktu itu kalau nggak salah sama saya juga ya, basis data ya. Iya Pak, sama Pak Ardi atau satu yang Iya, Pak Yudi. Mas Yudi ya. Ya itu bisa juga pakai ERD teman-teman. Atau pakai class diagram bisa juga. Oke. Lalu ada software prosedur. Prosedur software berfokus pada rincian pengolahan setiap modul secara individual. Prosedur harus memberikan spesifikasi pengolahan yang tepat, termasuk urutan kejadian, poin-poin keputusan, operasi berulang, dan bahkan organisasi data dan struktur. Jadi contohnya itu software prosedur ini ya kayak function. Jadi kita membagi sebuah software, memecah lagi menjadi subprogram. Ini adalah software prosedur.
Lalu information hiding ya, informasi ya, itu baik itu prosedur dan data yang terdapat dalam modul ini dalam modul ini tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Modularitas efektif dicapai dengan modul independen yang berkomunikasi hanya informasi yang diperlukan. Jadi bagaimana kita mendesain mana sih yang sebenarnya ini tuh bukan buat kebutuhan modul lain gitu ya. Ini memang independen punya modul tersebut. Nah, itu harus di-define juga. Jadi kita secara mapping itu lebih enak gitu ke depan. Lalu kemudahan pemeliharaan, pengujian, modifikasi lokal dan kecil kemungkinannya untuk menyebarkan. Ya dari information hiding ini kita bisa modifikasinya itu lebih mudah. Lalu secara security dengan adanya information hiding ini harusnya lebih safe, lebih aman dari ketika shortcutnya ya secara aplikasi gitu kesebar gitu ya. Dari information hiding ini ya beberapa modul yang memang independen gitu nggak bisa dibaca gitu. Information hiding ini nggak berarti soal encryption ya. Nah, ini ada contohnya ya. Ini client ya, access control interface ya, di mana di dalamnya ada algoritma, data struktur ya, details of external interface, resource allocation policy. Jadi mana-mana aja yang perlu kita simpan, yang perlu kita simpan ya, kita nggak buka lah, istilahnya kayak cuma developer kita yang tahu. Nah itu perlu di define juga. Itu bisa algoritma, data struktur, atau detail external interface, atau resource allocation policy. Ya, lalu ada cohesion and coupling. Oke, yang pertama ada cohesion dan coupling. Jadi coupling itu bicara soal bagaimana integrasi, bagaimana keterkaitan antar modul. Tapi kalau cohesion, bagaimana keterkaitan antar function. Ya, jadi kan dalam satu modul pasti ada banyak function. Nah, bagaimana keterkaitannya di dalam satu buah modul itu sendiri. Kalau coupling itu lintas. Sorry. Oke, coupling adalah ukuran derajat saling ketergantungan antar modul. Ya, tadi udah jelas di gambar. Sorry. Di gambar sini udah kelihatan ya. Lalu perangkat lunak yang baik akan memiliki sambungan yang rendah. Ya, karena kalau kompleks ya dari desainnya juga susah gambarinnya. Lalu dari sisi performance biasanya ngaruh juga teman-teman. Jadi pintar-pintaran kita lah mau bagi berapa modul, fungsinya bagaimana. Jangan sampai ada function yang sama gitu ya, atau ada modul yang sifatnya itu repetitif gitu ya, dibangun lagi. Ada dua. Lalu pertama ada data coupling, lalu ada stem coupling, lalu ada control coupling, lalu external coupling, common coupling, lalu content module. Oke, pertama ada data coupling, lalu ada stem coupling. Jadi di data coupling itu adalah two modules are data coupled if they communicate by passing parameter. Jadi bagaimana integrasi antar modul, di mana kita tuh cuma ngelempar parameter sebuah data, gitu. Baik itu bentuknya array, JSON. Tapi yang dilempar adalah cuma data. Ini ada contohnya ya, calculate pay amount. Jadi kita punya modul calculate pay amount, yang satu lagi modul calculate gross earning. Lalu yang dilempar itu apa aja sih? Jadi dari calculate pay amount itu dia ngelempar hours work. Jadi berapa jam kita kerja. Lalu dia melempar pay rate. Ya rate kita tuh berapa. Lalu dihitung lagi dengan fungsi ya ini gross earning kayak penghasilan kotor gitu sih kita ngitung. Jadi kita menghitung penggajian lah. Yang dilempar adalah jumlah jam kerja. Lalu pay rate. Lalu dari calculate gross earning itu melakukan proses di dalamnya. Lalu dia mengeluarkan output
yang dibalikkan ke dalam modul calculate pay amount. Berupa apa? Berupa gross pay amount ini. Itu data coupling. Jadi integrasi antar modul di mana integrasinya itu kita hanya melempar sebuah data. Oke, yang kedua ada stem coupling. Ya, di mana two modules are stem coupled if they communicate via pass data structure, which contains more information on them necessary. Jadi kalau kita bicara soal stem coupling, kalau yang tadi kan cuma data ya, house work ya, misalnya isinya cuma 8 jam, pay rate misal 10 juta. Nah, kalau yang stem coupling itu berbeda. Jadi yang kita lempar adalah informasi atau struktur data. Jadi nggak cuma satu. Ya, ini ada contoh calculate, kita punya ada 3 modul. Pertama dari modul produce report card ya, ini rapot. Lalu ada modul calculate cumulative GPA. Lalu ada print report card. Yang pertama dari produce report card akan kirim nih student record. Nah ini mungkin kita punya ada satu modul lagi ya, misalkan modul student. Itu mungkin ada coupling juga di situ. Nah itu dia melempar student record. Lalu dari calculate cumulative GPA itu akan melemparkan hasil dari perhitungan GPA ya, atau IPK lah. Lalu produce report card itu ingin melempar kepada modul print ya. Jadi dia melakukan print, di mana yang dilempar adalah dua record atau dua informasi lah, dua informasi yang berupa student record dan kumulatif GPA. Ya, student record kan nggak cuma nama ya, mungkin ada NIM nama, mungkin ada alamat gitu ya. Lalu data semester berapa itu dilempar juga di sini. Ini contoh dari stem coupling. Hubungan antar modul yang dimana dilemparnya itu adalah struktur data, nggak cuma sifatnya satu data kayak 50, enggak, tapi informasi di situ. Lalu ada control coupling. Oke, kalau control coupling adalah two modules are control coupled if they communicate using at least one control flag. Jadi antar modul ini bisa dibilang ada if lah di situ. Ada if. Jadi kita melempar parameter gitu ya. Ini kan kalau contoh parse input comment, which flag, transition date, lalu success flag. Jadi yang dilempar adalah informasi untuk mendukung rule yang ada di situ. Jadi kalau kita lempar misalkan flagnya yes, ya dia akan lempar success flag. Jadi kalau misalkan kita lempar dari A ke B-nya itu adalah flagnya failed, ya dia nanti akan lempar failed. Jadi modul dari yang kita panggil atau tadi ada subordinatnya itu berdasarkan dari data apa yang dikirim gitu ya. Jadi outputnya itu bisa beragam. Seperti itu. Jadi modul subordinate itu dikontrol oleh si superordinatnya. Nah ini ada contoh high coupling lalu low coupling. Teman-teman bisa lihat ya. Kenapa yang atas bisa disebut high coupling? Ada bisa jelasin nggak? Kenapa yang bawah low coupling? Area coupling itu adalah hubungan antar modul. Nah, jadi kalau kita bulatin di sini, ini modul, yang kiri modul, kanan modul. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa dia high coupling, bawah low coupling? Silakan. Fajar mungkin. Itu kayak ya Pak, himpunan ya Pak. Yes. Gimana? Yang baik itu adalah low coupling. Jadi integrasi antar modulnya itu sedikit. Ya, ada yang bisa jelasin? Karena yang hack itu rumit itu Pak. Oke, rumitnya? Itu
harusnya itu bisa di dua lingkaran itu harusnya hanya butuh katakan satu link aja itu beberapa banyak link harus dia bolak-balik gitu Pak. Yes, gitu. Thank you Mas Fajar. Ya, Jadi kalau kita bandingkan dengan yang bawah ya, kalau yang bawah tuh kelihatan bahwa kita integrasi dengan modul sampingnya itu cuma satu pintu lah. Tapi kalau ini kita ada banyak gitu ya, ada banyak function ya yang saling berkaitan gitu. Jadi yang satu ini bisa kedua, gitu. Padahal kita bisa aja dari satu ini diteruskan ke sini. Gitu. Lalu yang ini juga sama. Gitu. Ini kan sebenarnya bisa dari sini aja yang dari atas. Nah kalau yang bawah ini udah good design lah. Oke, sekarang ada desain A, desain B. Nah ini mana nih desain yang support untuk flow coupling? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Jadi ada register gitu ya. Lalu ada modul sell, lalu payment. Bisa bantu jawab. yang B itu yang flow Pak, Kenapa Mas? karena dia apa terinci itu dari dia mendaftar sel terus langsung ke payment. Kalau yang itu kalau yang desain A-nya itu kan dia register sel payment sama, tapi dia dari register langsung bisa ke payment. Oke. Betul, yang B. Jadi mungkin secara bisnis pun modulnya adalah kita melakukan register, kita terdaftar sebagai customer, kita ada langsung masuk ke kita melakukan order gitu ya, masuk ke modul sell, baru ke payment. Secara bisnis harusnya memang seperti itu. Nah yang desain A ini register bisa direct ke payment, itu juga nggak tahu tujuannya apa. Ya, yang low coupling adalah yang B ya. Selain memang kebutuhan bisnis ya tadi ya jelas ya antara keterkaitannya itu nggak banyak. Gitu. Biasanya cuma satu pintu. Oke, slide terakhir. Hubungan antar beberapa fungsi dalam sebuah modul. Cohesion. Jadi ada coupling, ada cohesion. Soalnya harusnya types of cohesion ya, coupling. Jadi yang pertama ada functional cohesion, di mana setiap elemen itu penting untuk suatu komputasi terkandung dalam komponen. Sebuah kohesi fungsional melakukan tugas dan fungsi. Ini adalah situasi yang ideal. Jadi bagaimana hubungan antar function yang memang untuk mendukung sebuah bisnis. Gitu. Lalu sequential cohesion di mana function-function dalam satu buah modul itu keterkaitannya itu secara berurutan gitu. Jadi memang flow-nya itu, misal kayak tadi ya, yang Mas Fajar bilang, ya ini kita anggapnya jangan modul ya, anggapnya function lah. Register ke sell, baru ke payment. Seperti itu. Lalu communicational cohesion. Nah ini biasanya tujuannya adalah dua elemen beroperasi pada data input yang sama atau berkontribusi terhadap output yang sama. Jadi memang dia tuh ada dependensi dan harus saling komunikasi. Ya contoh memperbarui atau biasanya contohnya kayak gini. Ketika kita melakukan transaksi biasanya kan kita ada timestamp gitu ya, ada log. Nah ini biasanya ada di communicational cohesion. Jadi setiap kita melakukan modul function A, kita pasti manggil function B. Lalu prosedural. Ya lalu ada temporal, ya ini tujuan fungsional functionnya itu saling terhubung secara temporary gitu ya. Jadi mungkin cuma dipanggil sekali misalkan gitu atau dipanggil 2 kali, tapi setelah itu kita udah nggak pakai lagi integrasinya. Ya lalu logical cohesion, di mana hubungan antar fungsionalnya itu untuk mendukung algoritma kita lah. Ya lalu coincidental cohesion. Nah ini biasanya sifatnya kayak teman-teman exception lah kalau untuk coincidental. Jadi terjadi itu ketika ada kriteria yang terjadi atau yang sebenarnya itu tuh nggak masuk di bisnis gitu ya, nggak masuk kebutuhan fungsional, tapi itu tuh harus dipanggil functionnya. Itu biasanya coincidental. Contohnya ada ini apa exception lagi ya. Biasanya kan kita error code itu biasanya kita mapping kan. Nah itu ada di coincidental cohesion. Oke.
untuk materi hari ini cukup di sini ya teman-teman. Mungkin minggu depan saya akan coba show untuk contoh sistem desain, software design. Saya akan show, lalu saya ingatkan lagi untuk yang UTS. Nanti coba saya kirim nama siapa aja yang belum mengumpulkan. Terus yang merasa setelah saya kirim merasa udah ngumpulin, tapi saya belum terima itu kirim via WhatsApp aja dulu ya. Baik Pak, nanti saya send. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Malam, Pak. Sehat Pak. Ya, terima kasih. Dada kemana ini? Nggak ada makanan. Paha aja daripada dada. Nah, bukan sobat kekuatan. Armindo. Aduh. Midak ready Mas. Di utang 200 perak ya. Soal berbunga loh, sedina berarti tadi kira. Anjim.